Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam, NIM 18042214. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan tema ada 3. Yang pertama adalah teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi kampanye, dan teknik komunikasi publisitas. Langsung saja kita menuju topik pembahasannya. Yang pertama itu teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain sebagainya. Teknik ini berlangsung dengan personal kontak yang memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai. Pertama, frame of reference, komunikan selengkapnya. Yang kedua, kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya. Yang ketiga, suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi dan tanggapan komunikasi secara langsung. Komunikasi persuasif adalah aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi seseorang. Akan tetapi, komunikasi persuasif bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar komunikan mau merubah sikap, pendapat, dan perilakunya. Di antara faktor-faktor tersebut, yang pertama adalah kejelasan tujuan, yang kedua memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, yang ketiga memilih strategi-strategi yang tepat sehubungan dengan komunikasi. Lanjut slide selanjutnya. Strategi psikodinamika. Ini masih di komunikasi persuasif. Strategi ini dipusatkan pada faktor emosional dan atau faktor kognitif dengan pesan persuasi. Dalam hal ini menggunakan pesan persuasi untuk menyatakan emosional. Selain itu dapat pula menghubungkan pembangkit emosional dengan bentuk-bentuk perilaku tertentu. Salah satu asumsinya adalah bahwa faktor-faktor kognitif berpengaruh besar pada perilaku manusia. Oleh karena itu, faktor-faktor kognitif dapat diubah, maka perilaku pun dapat diubah pula. Yang kedua adalah strategi persuasi sosiokultural. Asumsi pokok dari strategi komunikasi sosiokultural adalah bahwa perilaku manusia dipengaruhi kekuatan luar diri individu. Esensi strategi ini adalah bahwa pesan harus ditentukan dalam keadaan konsensus, dorongan yang besar. Oleh karena itu, pesan seharusnya ditujukan dan didukung oleh kelompok yang relevan. Strategi ini sering sekali digunakan bersama dengan tekanan antarpersonal untuk kompromi yang maksudnya komunikasi antar pesan melalui media dan individu dapat bertukar. Ketiga adalah strategi the meaning construction. Berawal dari konsep bahwa hubungan antara pengetahuan dan perilaku dapat dicapai sejauh apa yang diingat. Pengetahuan merupakan pengertian bagi objek realitas dunia yang telah membentuk individu melalui proses sosialisasi. Orang belajar untuk menerima pengertian melalui simbol untuk berbagi kejadian di alam dan hubungan sosial. Asumsi utama strategi ini bahwa pengetahuan dapat mengubah perilaku. Lanjut selanjutnya. Teknik-teknik komunikasi persuasif. Yang pertama adalah the yes response technique. Teknik persuasi ini bertujuan untuk mengarahkan sasaran persuasi pada pembentukan suatu pendapat, sikap, atau bahkan perilaku yang tertentu dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan atau pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Yang kedua adalah putting it up to you. Dalam teknik persuasi ini, persuader berusaha untuk menjalin hubungan secara psikologis dengan sasaran persuade. Cara yang dilakukan yakni dengan berulang kali menanyakan kejelasan, kesetujuan, ketidaksetujuan, pendapat, penilaian, dan lain-lain topik yang dibicarakan. Yang ketiga, simulated disinterest. Melalui teknik persuasi ini, persuader merupakan untuk mengkamperasaan, cemas, dan sikap memaksa sasaran untuk mengikuti keinginannya. Yang keempat, transfer. Yang dimaksud dengan transfer adalah atmosfer atau lingkungan yang setara berpengaruh pada hasil persuasi yang dilakukan. Yang kelima, bandwagon technique. Teknik bandwagon bertujuan membujuk sasaran dengan cara mengemukakan bahwa
Setiap orang, sebagaimana halnya kita, menyetujui gagasan yang dikemukakan, atau mengerjakan hal tersebut, atau membeli produk yang ditawarkan. Yang keenam, say it with flower. Melalui teknik persuasi say it flower, kita berusaha mengambil hati persuade atau sasaran dengan cara memuji kelebihannya, kecakapannya, kemampuan, dan kepandaian mereka. Dan hal ini dilakukan tidak secara berlebihan. Yang ketujuh, don't ask if, ask which. Teknik persuasi don't ask if, ask which dilakukan dengan cara memberikan berbagai penawaran kepada sasaran yang terdiri dari banyak pilihan tentang sesuatu dan sesuatu yang lainnya, dan menghindarkan penawaran sesuatu dan tidak ada apa-apa. Yang kedelapan, the swap technique. Teknik the swap dilakukan dengan cara barter, baik berkaitan dengan barter barang maupun informasi. Yang kesembilan, research. Melalui teknik research, persuader menjalin hubungan secara psikologis dengan sasaran persuasi. Hal ini dilakukan setelah persuader memberikan persuasi pada persuade tentang apa saja. Maka jangan biarkan hubungan yang telah terjalin terputus begitu saja. Yang ke-10, technique of irritation. Teknik persuasi ini dilakukan dengan cara membujuk sasaran agar membeli produk dan membuat keputusan. Jika gagal, magang teknik ini cukup membahayakan. Dalam arti persuade akan dianggap sebagai tukang paksa. Yang kedua adalah teknik komunikasi kampanye. Pelaksanaan kampanye sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku. Karena itu komunikasi kampanye selalu dihubungkan dengan siapa yang menjadi juru kampanye, siapa yang menjadi target sasaran kampanye, pesan yang disampaikan, media apa yang digunakan, dan efeknya. Ada beberapa modal kampanye, antara lainnya modal kampanye Nowak and Warner. Menurut McQuill dan Widal, modal kampanye ini merupakan salah satu contoh modal tradisional kampanye. Pada modal ini, proses kampanye dimulai dari tujuan yang hendak dicapai dan diakhiri dengan efek yang diinginkan. Model ini merupakan deskripsi bermacam-macam proses kerja dalam kampanye. Di dalamnya juga terdapat sifat normatif yang menyarankan bagaimana bertindak secara sistematis dan dalam meningkatkan efektivitas kampanye. Yang perlu diperhatikan pada model ini adalah masing-masing elemennya saling berhubungan. Pada model ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah intense FH atau efek yang diharapkan. Efek yang dicapai harus dirumuskan dengan jelas. Dengan demikian, penentuan elemen-elemen lainnya akan lebih mudah dilakukan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah terlalu menanggungkan potensi efek kampanye, sehingga efek yang ingin dicapai menjadi tidak jelas dan tegas. Yang kedua, competitive communication, persaingan komunikasi. Yang ketiga, communication object komunikasi. Yang keempat, target population atau receiving group. Yang kelima, the channel. Yang keenam, the message. Yang ketujuh, the communicator. Yang kedelapan, the obtain FEIC. Yang ketiga adalah teknik komunikasi publisitas. Publisitas merupakan segala informasi dan kegiatan perusahaan, lembaga, maupun perusahaan untuk melaporkan berita-berita mengenai bisnis yang membuat perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah dikenal publik jika dilihat dari kacamata media massa. Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Media tidak menarik harga untuk menempatkan informasi ini, oleh karena itu dimuat atau tidaknya berita tersebut adalah sepenuhnya hak media massa. Dalam hal ini, seorang public relation tidak dapat mengontrol atau menentukan agar berita tersebut dimuat. Keuntungan dari publisitas. Organisasi yang melaksanakan kegiatan publisitas pada umumnya adalah organisasi yang sangat membutuhkan dukungan media massa dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut keuntungannya. Yang pertama adalah publisitas mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media. Yang kedua, publisitas tidak membayar. Yang ketiga, publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk dan perusahaannya. Yang keempat, publisitas dapat menjelaskan cacatnya produk. Kekurangannya, publisitas tidak dapat dikontrol. Publisitas tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat. Yang ketiga, publisitas merupakan non-personal communication. Adapun kegiatan dari publisitas, yang pertama penulisan press release, yang kedua konferensi pers, yang ketiga press tour,
Yang keempat, press party. Yang kelima, press reception. Yang keenam, media gathering, yaitu mengumpulkan media dalam sebuah forum dan kegiatan lainnya untuk memberikan informasi mengenai keunggulan suatu perusahaan kepada media. Baik, sekian yang saya sampaikan tentang mata kuliah manajemen advokasi dan manajemen komunikasi dan advokasi. Saya tampilkan di atas ada referensi yang saya ambil. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.